Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan berjudul Alokasi Biaya Direksi pada Perusahaan Jasa Konstruksi dengan studi kasus di PT WZK. Oke, latar belakang penelitian. Kontraktor yang secara formal disebut sebagai perusahaan jasa konstruksi saat ini bertumbuh secara kuantitas. Oke. Nah, ini jumlah kuantitas kontraktor di Indonesia ya. Jadi ini tahunnya memang tidak lengkap sebagai indikasi di 2016, 2017, 2021 jumlahnya mencapai 200.000 lebih ya. Akan tetapi di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dan jumlahnya ini masih atau tetap jauh dibanding pada awal dekade yang lalu ya. Jadi di 2016 itu jumlahnya masih 140.000 dan bertambah sampai tambahnya berapa nih? Nambahnya 50.000 ya. Jadi kontraktor itu menjadi jumlah yang sangat banyak. Oke, jumlah yang sangat banyak ini sebagai ada kaitannya dengan fokus pada pemerintahan saat ini, ya. Jadi seperti kita ketahui, jadi kalau disampaikan seperti kita ketahui, ini artinya informasinya terbuka, ya. Jadi saat ini pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir salah satu fokusnya adalah meningkatkan konstruksi infrastruktur ya. Konstruksi infrastruktur itu antara lain adalah jalan, bandara, pelabuhan. Ya, jadi jumlah jalan itu ditambah sekian ribu kilometer ya. Kalau nggak salah itu nambahnya 20.000. Bandara juga jumlahnya bertambah, ada bertambahan 11 atau 10 ya. Kemudian juga bertambahnya jumlah pelabuhan. Ini menurut tulisannya Santoso dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, jadi fokus pemerintah dari meningkatkan konstruksi infrastruktur. Nah, konstruksi itu dimotori atau dibangun oleh kontraktor. Ya, jadi kuantitas kontraktor menjadi bertambah. Oke. Nah, kontraktor itu sendiri juga bermacam-macam ya. Ada menurut fokus pekerjaannya antara lain kontraktor gedung, ada kontraktor infrastruktur yang fokus di bidang jalan, jembatan, termasuk kereta api. Nah, ada lagi kontraktor khusus ya yang mengerjakan kerjaan hanya seperti kabel atau listrik dan lain sebagainya. Ya. Nah, kontraktor itu sendiri juga grade-nya tuh juga macam-macam ya dari 1 sampai 7, di mana 7 itu adalah kontraktor yang tertinggi. Ya, jadi kalau penjelasan lebih luasnya ini, kalau kontraktor sudah grade 7 itu sudah bisa mengerjakan pekerjaan dengan nilai di atas 250 miliar. Dan kontraktor hanya sedikit saja, ini semoga tidak salah ya jumlahnya, hanya 11 unit yang milik BUMN. Artinya apa? Artinya ada ratusan ribu ya. Ada 180.000 sekian yang berdiri sendiri atau milik swasta. Nah, jadi tipe-tipe kontraktor ini tidak lebih dalam lagi dibahas karena harus sesuai judul ya. Nah, dari jumlah kontraktor yang banyak ini karena fokus pemerintah menciptakan kesempatan
kepada kami para peneliti ya untuk atau setelah melihat nih ada practical knowledge gap yang menurut Creswell. Jadi dari jumlah yang banyak itu, wah ini diperlukan satu practical knowledge ya untuk diteliti. Nah, rumusan penelitian ya, ini pertama adalah BOD atau ini pakai bahasa Inggris ya, Board of Director atau Dewan Direksi. Yang pada perusahaan itu selain bertugas untuk membawa keberhasilan perusahaan, juga ada biaya yang harus dibayar oleh perusahaan ya, terutama saat terjadi penggantian. Ini menurut Wong dan kawan-kawan. Oke. Nah, kemudian menurut penelitian dari kami para peneliti, terdapat kesenjangan atau terdapat gap kalau kita mencari tulisan tentang akuntansi pada industri konstruksi ya. Jadi ini bisa dicek sendiri di Garuda Dikti. Ini bisa ditemukan relatif sedikit ya penelitian yang terkait akuntansi di bidang konstruksi. Kemudian referensi dasar atau referensi yang harus diikuti oleh bidang akuntansi di bidang konstruksi antara lain ada dua, ada PSAK 34 dan PSAK 72 yang masing-masing membahas aspek biaya dan pendapatan pada kontrak konstruksi. Nah, menurut Wang 2023, kalau perusahaan jasa konstruksi itu tidak hanya mengerjakan satu proyek saja, ya. Jadi mereka punya target untuk terus menambah pekerjaan proyek, ya, yang akan membutuhkan atau harus bisa dilihat dari laporannya itu mana proyek yang secara eksternal membawa hasil atau profit yang baik. Nah, dan rumusan penelitian ini adalah bagaimanakah alokasi biaya direksi pada tiap-tiap proyek di perusahaan jasa konstruksi. Dan ini yang menjadi rumusan penelitian yang menjadi masalah penelitian. Dan signifikansi penelitian ini adalah akan menjawab secara empiris knowledge practical gap ya. Jadi kesenjangan pengetahuan untuk praktek ya. Nah, tinjauan literaturnya adalah pertama mesti difahami dulu kalimat dasar atas konstruksi dan kontraktor ya. Jadi kalau konstruksi itu propertinya atau bangunannya atau barang bukan barang atau bangunan kalau bicara tentang jalan jembatan kebanyakan orang kurang melihat kurang memahami bahwa itu adalah produk dari kontraktor. Kebanyakan kalau bicara konstruksi itu paling enggak terkait kepada gedung ya, pada rumah. Tapi kalau jalan itu sebuah konstruksi yang dasar yang harus dimiliki ya. Jadi namanya konstruksi infrastruktur. Ya. Jadi kalau ada banyak bangunan, banyak rumah, dibangun bagus-bagus, tapi nggak ada jalannya, nggak ada jembatannya untuk melewati sungai-sungai atau aliran air, itu nggak bisa. Ya, jadi harus ada kontraktor yang fokus kepada infrastruktur. Oke. Nah, dan peneliti juga mencari secara gampang ya, itu mencari buku-buku yang menjadi referensi untuk akuntansi kontraktor ya, itu juga nggak banyak ditemukan ya. Nah, kemudian referensi internasional justru ada beberapa yang digunakan ya di perkuliahan seperti Construction Finance Management itu karangannya SL Tang.
Construction Accounting and Financial Management itu Peterson tahun 2020. Cost Accounting and Financial Management for Construction Project Managers itu tahun 2019 ya. Nah, kemudian penelitian sebelumnya tentang kontraktor di Indonesia itu memang ditemukan, tetapi aspek penelitiannya itu antara lain fungsi dan tugas direksi pada kontraktor ya. Itu ditulis oleh Wong 2018 dan Surojo 2021. Di situ kesimpulannya antara lain untuk mendapatkan proyek yang banyak, kontraktor sebagai wakil perusahaan. Kemudian ini tentang biaya BOD itu tulisannya Wong 2019. Terus kemudian perlunya efisiensi pada perusahaan jasa konstruksi ini ditulis oleh Sukandar ya. Jadi ada beberapa tulisan tentang kontraktor tapi tidak seperti pada judul tulis penelitian ini ya. Kemudian untuk kelompok biaya jasa konstruksi ini tulisannya Adianto Cahyono ini turunan dari PSAK. Kalau turunan dari PSAK ini maksudnya masih membahas tentang satu proyek saja ya. Jadi yang nampak adalah biaya menurut akuntansi keuangan. Kemudian ada beberapa metode alokasi biaya itu menurut Wang ini juga relatif lama tahun 2023 itu adalah menurut tingkat kesulitan proyek. Ada juga menurut Mariska itu adalah mengikuti profitability modeling ya. Kemudian ada penelitian tentang Lattice ya BEN 2017. Tetapi objeknya bukan kontraktor nih yang si Lattice ini ya LA ya. Terus kemudian juga ada beberapa penelitian di bidang kontraktor antara lain tentang efisiensi kerjasama juga tentang kontrak karyawan. Jadi penelitian tentang kontraktor telah dilakukan pada kurun tahun terakhir, tapi tidak di bidang akuntansi ya. Nah, terus kemudian juga ada penelitian tentang pembiayaan sektor konstruksi ya yang dilakukan oleh Suharjana dan Aprianti dan termasuk saya atau kami juga pernah melakukannya, tapi ini tidak kami tulis ya. Terus kemudian juga penelitian tentang pembengkakan biaya dan antisipasinya, juga tentang tantangan kontraktor, sehingga ada research gap ya. Kemudian juga ada penulisan yang agak terkait ya, itu adalah implementasi construction accounting. Tetapi ini adalah tesis, bukan berupa jurnal. Ini yang kami temui. Dan ada juga penerapan BSC di perusahaan konstruksi, antara lain mengimplementasikan sistem komputer yang mumpuni. Ini tulisannya Kopri Vica tahun 2021. Nah, metode yang kami lakukan ya dalam melakukan penelitian ini adalah dalam menjawab pertanyaan ya, bagaimanakah alokasi biaya direksi itu menurut Creswell menggunakan atau untuk menjawabnya adalah menggunakan metode kualitatif. Oke. Nah, pengumpulan datanya melalui wawancara dan metode wawancaranya menggunakan semi terstruktur. Juga kami lakukan observasi yaitu melakukan penelusuran data penelitian sebelumnya seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya ya. Dan ini adalah contoh, ini adalah tabel protokol wawancara yang kita gunakan ya, antara lain ada 5. Pertama, bagaimana biaya umum diklasifikasikan, apa saja komponen biaya dan seterusnya. Nah, dalam melakukan penelitian ini kami mengikuti template atau format yang dibuat oleh Rashid dan kawan-kawan, yaitu melakukan persiapan dasar, yaitu membuat atau menulis proposal, terus kemudian persiapan ke lapangan, yaitu mendekati objek penelitian, kemudian melakukan penelitian lapangan dan membuat laporan.
Nah, jadi kalau menurut Merriam Tisdale ini merupakan ini namanya ya, menurut Merriam Tisdale itu namanya simple case study ya. Ini basic qualitative study ya. Dan sampel yang kita gunakan adalah pada sebuah perusahaan konstruksi. Oke. Nah, findingsnya pertama kami sampaikan deskripsi objek penelitian ya. Jadi perusahaan konstruksi yang fokus di bidang infrastruktur khusus jalan, yaitu jembatan, jalan raya dan landasan pesawat. Project owner atas proyek yang dikerjakan yaitu pemerintah ya, PUPR yaitu kerjaan jalan kota, jalan nasional, BUMN kerjaan jalan tol dan bandara, perusahaan asing, tambang, dan perusahaan swasta yaitu kawasan industri. Rata-rata proyek yang dimiliki atau yang dikerjai setiap tahun adalah 10 proyek bervariasi. Ada yang single years, ada yang multi years, ya. Dan lokasi proyeknya di semua pelosok Nusantara. Ada di ibu kota provinsi, kabupaten, jalan tol, dan wilayah tambang. Dan grade-nya adalah grade 7. Jadi sampelnya itu merupakan kontraktor yang sudah bisa melakukan apa aja dalam mengerjakan proyek pemerintah. Ya, tetapi sampelnya ini adalah perusahaan non-TBK. Jadi datanya itu tidak bisa dipublikasikan secara terbuka. Ya. Nah, yang kami temui adalah pertama laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan yang bisa dilihat adalah laporan keuangan tahunan yang berisi pendapatan menurut buku atau menurut laporan yang dilaporkan ke eksternal ya, laporan auditor, laporan kantor pajak, laporan ke bank. Ini pertama laporan atas semua proyek yang dikerjakan tahunan. Jadi ada pendapatan, ada beban pendapatan, ada pendapatan bruto, beban penjualan, dan beban umum dan admin, laba sebelum pajak, dan laba akhir. Nah, ini ada keterbatasan ya. Jadi tidak ada indikasi proyek yang mana yang mempunyai hasil baik atau tidak baik, besar atau kecil ya. Dan ditemui saat kita melakukan wawancara, perusahaan juga sudah mempunyai model laporan per proyek ya. Jadi dari laporan sebelumnya ini di drill down lagi laporan per proyek. Proyek A, proyek B, proyek C, ada pendapatan, isinya harga pokoknya adalah material, alat kerja, biaya karyawan, dan subkon, dan ini contohnya subkonnya nol semua ya. Sehingga tiap proyek tuh ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini yang menjadi objek penelitian ya. Berapa alokasi biaya BOD ya. Jadi dari sekian jumlah nilai, berapa yang dialokasikan ke proyek A, proyek B, dan proyek C ya. Nah, jadi apakah dialokasikan secara wajar? Jadi informasi proyek tidak melekat pada laporan. Jadi proyek A, B, C ini memang berdasarkan keterbatasan laporan keuangan, nggak ada informasi tambahan. Tapi karena ada keterangan tambahan, jadi jenis proyeknya itu antara lain yang mana jalan, yang mana jembatan, yang mana pelengkap, mana jalan nasional itu menggambarkan sudah digambarkan oleh definisi tiap-tiap proyek. Oke? Ya, jadi dan pembaca laporan ini walaupun ini juga internal tidak semua bisa baca ya. Jadi yang bisa baca itu antara lain BOD ya tentunya. Kemudian manajer keuangan, manajer operasional, dan manajer pemasaran ya untuk laporan dan referensi pada kegiatan operasional. Nah, untuk kepala proyek atau project manager hanya bisa melihat laporan proyek yang ditanganinya saja. Misalkan ada kepala proyek A, dia tidak bisa melihat kegiatan
proyek B atau proyek C. Jadi dia tidak bisa proyek B untung atau enggak nih. Saya kan kepala proyek A, nggak bisa. Ya, dan sebaliknya. Nah, ya, kembali lagi kepada topik penelitian adalah cost allocation for BOD. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, ya, jadi kebanyakan yang kami dapatkan itu adalah direct quotes dari saat kami wawancara, ya, antara lain. Jadi biaya BOD itu pertama adalah kelompok staff expenses, ya. Ada 3 direksi, ada 1 sekretaris, ada beberapa pengemudi, ya. Antara lain gaji, lembur itu bukan buat direksi, ya, tapi buat pengemudi. Bonus, tunjangan tetap, THR, asuransi BPJS, PPh 21, training, ya. Terus kemudian kelompok alat kerja, ya. Jadi direksi ada mobil dinas, ya. Terus kemudian ada juga komputer seperti laptop, software, dan juga alokasi biaya seperti ruangan di kantor pusat, biaya perjalanan dinas, kalau kemudian biaya handphone, keanggotaan asosiasi, ya, atau kelompok personal claim yang bisa langsung dikaitkan sama proyek. Misalkan direksi ada kunjungan kerja ke bohirnya atau ke pemilik proyeknya, itu bisa langsung diindikasikan. Tetapi kalau urusan marketing juga bisa, misalkan sedang melakukan pendekatan kepada proyek X, ya. Nanti ada indikasinya di si direksinya itu memberikan informasi, nanti masuk ke biaya marketing, ya kan. Seperti halnya kita harus tahu kalau urusan direksi itu, kalau dia tidak kasih informasi, ya yang nanya siapa? Yang nanya sekretarisnya. Sekretarisnya kasih informasi, dan umumnya informasi itu betul, ya. Jadi nggak bisa direksi mengajukan pengajuan penggantian biaya. Ini untuk proyek apa nih Pak, Pak Direktur? Tidak bisa, ini rahasia. Oh, itu tidak seperti itu, ya. Paling nggak secara konsep tidak seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pembobotannya? Ya. Nah, pembobotannya itu pembuatan dilakukan saat pembuatan anggaran, itu jadi ada pertimbangan sumber daya yang ada, ya. Jadi ada berapa alat yang kita punya, ada berapa engineer yang kita perlukan, ya. Jadi alat itu seperti alat berat, ya. Alat berat itu yang bisa fokus kemana aja, mana yang bisa lebih menguntungkan di tahun yang akan datang, ya. Jadi itu namanya project blueprint, ya. Akan kemana aja proyek yang digapai atau dikejar oleh si perusahaan ini, PT WZK, ya. Terus kemudian dilakukan pembobotan, ya. Misalkan pembuatan jalan bobotnya berapa? 10, ya. Kalau peningkatan jalan 10, kalau cuman perbaikan itu 8, ya. Terus kemudian jenis pekerjaan di jalan tol, ya. Itu lebih kecil kalau kerjaannya di bandara, ya. Di bandara itu paling besar, ya, karena itu kaitannya sama pesawat, ya. Jadi kalau pesawatnya nggak bisa beroperasi, itu resikonya sangat besar. Kontraktor bisa dapat sanksi itu kalau nggak sesuai rencana, ya. Kemudian lokasi pekerjaan, ya. Jadi karena kontraktornya di ibu kota, ya, untuk Jabodetabek itu kecil, ya. Bobotnya besar atau kecil? Ini seperti ini, ya. Kalau pedalaman jalan baru itu lebih besar bobotnya. Jadi direksi perlu ekstra, bukan effort, ya, ekstra ekstra resiko yang mesti ditanggung oleh direksi, ya. Kemudian juga kepemilikan, ya. Yang besar tuh di mana bobotnya, ya? Di swasta. Swasta itu kenapa resikonya besar? Nah, ini tidak dilakukan lebih dalam lagi. Yang ini hanya informasi yang didapat pada saat penelitian, ya. Nah, jadi kembali lagi dari dasar laporan tiap proyek,
itu pada prinsipnya dilakukan prosentasi biaya direksi dikurangi dibagi-bagi berapa persen ya. Ini tidak sepenuhnya sama karena 15 tambah 20 tambah 80 itu bukan 80, tapi ini hanya contoh. Misalkan proyek A diberikan bobot berapa? 15%, ya. Proyek B 20%, proyek C 10%. Nah, ini hanya indikasi. Jadi tidak sebenarnya. Ini udah rugi kok dikasih bobot yang besar. Oh, itu bisa saja terjadi ya. Jadi kalau seperti ini diulangi lagi tadi, jadi kalau proyeknya berisiko tinggi, biaya direksinya juga besar, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah biayanya dialokasikan secara persentase dan faktor persentasenya diketahui dan elemen biayanya juga diketahui. Jadi walaupun informasinya ini internal, tetapi antara satu sama lain itu sudah mengetahui, oh ini biayanya alokasinya besar, oh ini biayanya alokasinya kecil. Nanti ada penjelasan lagi kenapa kecil, kenapa besar, itu kembali kepada bobot, ya. Oke, ini kesimpulan dari penelitian kami. Tetapi penelitian kami itu ada keterbatasan, ya. Jadi metode yang digunakan masih studi kasus dan pilihan objek penelitian terbatas, ya. Studi kasus hanya satu perusahaan saja, ya. Sarannya itu juga untuk selanjutnya dilakukan pada jenis kontraktor yang lain, misalkan konstruksi gedung, ya, dan skala perusahaannya juga dicoba ke yang lebih kecil atau yang lebih besar. Yang lebih besar itu walaupun sudah diketahui seperti perusahaan milik BUMN juga perlu juga dilakukan penelitian yang sama. Dan ini daftar pusaka yang kami gunakan. Demikian, terima kasih.